Sahabat Celada Iman yang terkasih, hari ini kita berjumpa lagi untuk mendalami iman kekatolikan kita. Kita akan belajar bagaimana Tuhan mengajak kita untuk hidup dalam roh. Perintah untuk mengasihi sesama seringkali berat untuk dilakukan. Kita sering gagal melakukannya, padahal kita memahami apa yang harus kita lakukan untuk mengasihi sesama. Allah membantu kita yang lemah ini dengan kekuatan Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati kita. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam diri kita? Saudara-saudariku yang terkasih, sebenarnya soal yang sering dihadapi oleh orang beriman bukanlah apa yang harus mereka lakukan. Kita telah mengetahui mana yang baik dan benar yang harus kita lakukan. Kita pun mengetahui hal-hal yang buruk dan salah yang tidak layak untuk kita lakukan. Soal yang sesungguhnya kita hadapi adalah bagaimana kita dapat melakukan yang baik dan benar itu dan menolak yang sebaliknya. Yang kita perlu bukan hanya pengetahuan mengenai apa yang harus dilakukan, tetapi juga kekuatan untuk melakukan hal-hal baik dan benar yang telah kita ketahui. Allah memberikan kekuatan itu kepada setiap anggota jemaatnya, yaitu kekuatan Roh Kudus yang bekerja dalam diri mereka. Kita menerima Roh Kudus pada waktu dibaptis, sehingga kita menjadi kenisa Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam diri kita membuat kita sanggup mengasihi. Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita. Kasih itu merupakan karunia tertinggi yang dianugerahkan oleh Roh Kudus. Segala karunia yang lain dan semua yang dimiliki serta dilakukan oleh manusia, betapapun hebatnya, jika tidak didasari oleh kasih, menjadi tidak ada nilainya sama sekali. Berkat kasih Allah yang dicurahkan oleh Roh Kudus itu, kita mampu mengasihi Allah dan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia supaya mereka hidup oleh roh. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Berkat kekuasaan roh ini, anak-anak Allah dapat menghasilkan buah. Ia yang telah mencangkokkan kita pada pokok anggur yang benar, membuat kita menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bila dipimpin oleh roh, orang beriman akan melakukan yang baik dan tidak melakukan yang jahat. Bukan karena takut menghadapi ancaman hukuman dan bukan untuk mencari keuntungan. Tetapi ia melakukan semua itu karena roh yang tinggal di dalam dirinya mendorong dia untuk melakukannya. Kalau orang membiarkan dirinya dipimpin oleh roh, ia tidak akan menuruti keinginan daging karena keinginan daging memang berlawanan dengan keinginan roh. Roh yang dimaksud adalah kekuatan Allah yang hadir dan bekerja dalam diri orang yang percaya kepada Kristus. Roh itu tidak hanya menunjukkan mana yang baik dan harus dilakukan, tetapi juga memberikan kekuatan kepada orang beriman untuk melakukan kebaikan itu. Sedangkan daging adalah unsur dalam diri manusia yang menjauhkan pribadinya dari kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dalam diri manusia terjadi peperangan antara daging dan roh.
Kalau ia ingin berbuat menurut daging, roh mencoba mencegahnya, dan sebaliknya. Saudara-saudariku yang terkasih, sahabat colte iman yang berbahagia, keinginan daging membawa orang pada perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, penyembahan berhala, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, perpecahan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Orang yang dikuasai oleh keinginan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi kalau orang mengikuti dan membiarkan diri dipimpin oleh roh, maka muncullah buah-buahnya. Buah itu tidak dibuat oleh manusia, tetapi dihasilkan oleh roh. Buah-buah itu adalah serangkaian kebajikan dan bukan sederet perintah dan larangan. Kekuatan roh akan membawa orang untuk mengasihi, berlaku sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, dan sanggup menguasai diri. Kekuatan roh juga akan membuat orang mengalami sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu Tuhan mengajak kita untuk menyadari kehadiran roh itu. Bagaimana? Setiap orang yang dibaptis telah menerima Roh Kudus, sehingga roh itu tinggal dalam dirinya. Bagaimana kehadiran Roh Kudus itu dapat dirasakan dan dayanya dapat dialami? Roh Kudus menggerakkan orang beriman untuk mengasihi sesama dan memberi kekuatan untuk melakukannya. Kalau dalam diri kita muncul dorongan untuk melakukan sesuatu yang baik semata-mata demi kebaikan orang lain tanpa ada pamrih dan niat untuk mendapatkan keuntungan apapun, ini adalah dorongan dari Roh Kudus. Ketika kita mengikuti dan melakukan dorongan ini, kita benar-benar melakukan sesuatu yang mewujudkan kasih kepada sesama. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita juga memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan hal itu. Bisa terjadi bahwa pada awalnya kita merasa berat untuk melakukannya, bahkan menolak dorongan itu karena berbagai alasan. Misalnya perbuatan baik bagi sesama itu tidak membawa keuntungan. Apa untungnya bagi saya? Kita sendiri tidak mau merepotkan diri dan sebagainya. Banyak alasan yang bisa dibuat. Tetapi bila kita mulai mengikuti dorongan itu dan terus mengikutinya, kita tidak akan merasakannya sebagai beban lagi. Sebaliknya kita akan merasa bersukacita karena telah berhasil melakukan kebaikan bagi orang lain. Berbuat baik bagi orang lain. Lebih dari itu kita bersukacita karena mengalami bahwa kehendak Tuhan, kehendak Allah untuk mengasihi sesama telah terlaksana di dalam diri kita. Dan roh yang bekerja di dalam diri kita telah menghasilkan buah. Kita perlu terus memohon agar Allah memberi kita kehendak yang kuat supaya dapat berlaku seperti Tuhan Yesus yang dengan setia melakukan kehendak Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur karena Engkau telah mencurahkan Roh Kudus ke dalam hati kami, sehingga kami menjadi baiknya. Melalui Dia Engkau telah melahirkan kami kembali sehingga kami menjadi anak-anak-Mu. Dialah Roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Dia mengajarkan sabda Yesus kepada kami agar kami hidup menurut kehendak-Mu. Bantulah kami ya Bapa agar senantiasa menyadari kehadiran Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati kami.
Berilah kami kehendak yang kuat, agar rela menyerahkan diri kami kepada bimbingannya, sehingga roh yang kau anugerahkan kepada kami pun menghasilkan buah-buahnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa